Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, Dewan Juri, serta audiens sekalian. Perkenalkan, saya Kaisa Prima Pratama dari SMA Negeri 1 Bauspati. Di kesempatan kali ini saya bertindak sebagai tim oposisi dengan tegas menolak tidak setuju dengan mosi perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan progresif adalah model belajar yang menempatkan guru sebagai fasilitator, sementara siswa aktif berdiskusi, mengeksplorasi, dan belajar melalui proyek serta pengalaman nyata. Pembelajaran tidak dipisahkan secara per mata pelajaran, melainkan disusun secara sistematis dan lintas bidang ilmu. Siswa juga menggunakan sumber beragam seperti artikel, dokumenter, hingga penelitian ilmiah. Dengan demikian, pendidikan progresif jauh lebih relevan dengan kebutuhan generasi masa kini era abad ke-21 yang dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan dunia nyata secara berkelanjutan. Pendidikan progresif lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Dunia kerja saat ini menuntut keterampilan berpikir kritis, problem solving, komunikasi, dan kolaborasi. Model klasik yang berpusat pada guru cenderung hanya menekankan penguasaan materi pada siswa, sementara pendidikan progresif memberi ruang bagi siswa untuk berdiskusi, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah secara nyata. Berdasarkan sumber data UNESCO tahun 2019, menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi lebih efektif menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan global ke depannya. Siswa sekolah menengah berusia 14 sampai dengan 18 tahun sedang berada pada tahap mencari identitas dan minatnya. Dewan Juri, pendidikan klasik yang terlalu kaku seringkali menimbulkan kebosanan dan menurunkan motivasi belajar siswa. Sebaliknya, pendidikan progresif yang menggunakan sumber belajar yang beragam, mulai dari artikel, berita, dokumenter, hingga eksperimen langsung membuat siswa lebih tertarik dan seringkali tertantang, dan rasa belajar itu bermakna karena mereka pun senang. Bersumber dari penelitian oleh Stanford Center of Opportunity Policy in Education tahun 2016 menunjukkan bahwa siswa dalam sistem progresif memiliki tingkat keterlibatan engagement lebih tinggi dibandingkan sistem tradisional. Pendidikan progresif melatih siswa menghadapi dunia nyata seperti belajar berenang. Ketika kita tidak bisa hanya membaca buku panduan saja, tetapi harus turun ke kolam. Begitupun siswa, mereka perlu praktik nyata. Dewan Juri, bukan sekedar teori saja. Pembelajaran tematis berbasis proyek dan pengalaman nyata membantu siswa mengaitkan teori dengan praktik yang berlangsung. Dewan Juri, misalnya saat membahas tema lingkungan hidup, siswa tidak hanya belajar biologi tetapi juga ekonomi, sosiologi, bahkan politik lingkungan. Hal ini melatih mereka berpikir lintas disiplin ilmu, sesuatu yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah kompleks di masyarakat dan keterkaitan antara satu dan lainnya. Sebaliknya, pendidikan klasik yang memisahkan mata pelajaran secara kaku sering membuat siswa sulit menghubungkan pengetahuan dengan konteks nyata. Baik Dewan Juri, berikut adalah susunan keuntungan pendidikan progresif yang dapat kita jadikan acuan, yaitu melatih berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Keterampilan ini lebih dibutuhkan di dunia kerja, Dewan Juri, dibandingkan sekedar hafalan saja. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Jika siswa belajar dengan tema nyata dan sumber beragam sehingga tidak mudah bosan, membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ketiga, kesiapan menghadapi dunia nyata. Dewan Juri, melalui proyek dan pembelajaran berbasis pengalaman, siswa terbiasa memecahkan masalah nyata, lebih mudah menghubungkan teori dengan praktik kehidupan sehari-hari. Keempat, fleksibel dan adaptif. Topik pembelajaran dapat menyesuaikan dengan isu terkini, Dewan Juri, misalnya teknologi, lingkungan, atau sosial budaya. Dan itu dapat membentuk siswa yang lebih tanggap terhadap perubahan zaman ke depannya. Yang kelima, mendorong kemandirian belajar. Siswa dilatih mencari sumber, pengolah informasi, dan menyampaikan pendapatnya, menumbuhkan rasa percaya diri dan untuk menjawab terhadap proses belajarnya dan hasilnya. Berdasarkan uraian yang telah saya jabarkan, Dewan Juri, jelaslah bahwa pendidikan progresif lebih sesuai dengan kebutuhan generasi masa kini dan masa depan. Pertama, ia menyiapkan keterampilan abad ke-21. Kedua, ia menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa. Ketiga, ia melatih kesiapan menghadapi dunia nyata melalui pembelajaran tematis dan berbasis proyek. Dan oleh karena itu, Dewan Juri, saya Kaisa Prima Pratama dari tim kontra dengan tegas menolak mosi perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif, dan menyatakan bahwa sekolah menengah lebih baik mengadopsi model pendidikan progresif daripada model pendidikan klasik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.